pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Los Mike dan Ceros di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Buat hari yang indah ini, kami boleh berkumpul bersama untuk ibadah, walaupun dalam ibadah online. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pada kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ceros, ngomong-ngomong nih ya, seneng banget PPKM belakangan ini kan udah turun level nih, bisa pergi nge-mall lagi nih. Hati-hati loh Mike dan adik-adik, PPKM memang sudah diturunkan levelnya, tapi ancaman virus corona masih tetap ada. Iya sih, nggak boleh kendor ya protokol kesehatannya. Gitu baru bener. Nah, karena sekarang waktunya kita puji Tuhan, jadi semangatnya juga nggak boleh kendor ya. Yes, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena di luar sana banyak loh orang yang mau ibadah tapi nggak bisa. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan ibadah ya. Yuk kita puji Tuhan, kita nyanyikan sebab Tuhan Dia baik. Yuk kita puji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jangan lemes. Kan kita puji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Katakan mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi lagi dari awal ya, dengan lebih semangat. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya. penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Amin. Teman-teman, tahu nggak kenapa sih kita harus duduk yang baik? Terus sikap kita harus hormat kalau memuji Tuhan. Kalian pernah nggak mikir gini? Katanya Tuhan itu baik. Pakai baju tidur, ya nggak apa-apa lah. Tidur-tiduran, ya nggak apa-apa lah. Kan katanya Tuhan melihat hati kita aja. Betul, Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Tapi, ayo coba Ceros tanya dan kalian jawab dalam hati kalian dengan jujur ya. Ditanya apa nih adik-adik ya?
waktu kalian males ganti baju yang sopan, atau kalau kalian sikapnya asal-asalan waktu beribadah, sebetulnya hati kalian itu betul-betul mengasihi dan menghormati Tuhan nggak? Atau sebetulnya itu cuma alasan untuk kemalasan kita? Ya juga ya Ceros. Kalau hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, kan otomatis sikap kita juga mau sungguh-sungguh dong waktu beribadah. Betul itu Lause Mike. Kalian bayangin, kalau ketemu presiden aja kita harus hormat terus pakai pakaian yang sopan. Masa kita mau ketemu raja di atas segala raja aja terus kitanya ogah-ogahan? Nah, makanya kita mau puji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan Terpujilah Namamu Tuhan. Kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Sekali lagi kita pujikan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan ya. Yuk kita siapin hati kita dan meminta Tuhan melihat ke dalam hati kita. Sungguhkah kita mau menjadi anak-anaknya yang setia? Kita pujikan Selidiki Aku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis yang Tuhan. tak pernah habis di hidupku. Aku mau berjuang Tuhan. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku Tuhan. lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Kau yang Maha tahu. tahu Kau yang tahu setiap isi hati kita dan Tuhan. menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis Tuhan. yang tak Selalu pernah mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati. Kau dapati aku tetap setia. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Lause dalam ibadah online. Kita bersyukur ya selama 1,5 tahun lebih ini ada Lause-Lause yang tetap bisa melayani dalam ibadah online sekolah minggu kita. Semua ini benar-benar karena anugerah Allah yang memungkinkan ibadah online ini dapat terjadi. Nah, Siobengyu berbicara soal ibadah, hidup beribadah, Lause ada satu cerita. Ada 3 anak bersahabat karib. Mereka sangat dekat dan akrab. Ami, Betty, dan Lucy adalah 3 anak yang sangat rajin ikut ibadah di gereja. Sejak dari mereka masih beribadah di dalam gedung gereja. Jadi sejak dulu-dulu ya Siobengyu, mereka itu berteman akrab dan selalu menjadi sahabat di dalam gereja. Teman-teman dan para guru tahu bahwa Amy, Betty, dan Lucy itu juga rajin dan aktif dalam kegiatan gereja. Mereka ikut paduan suara, mereka rajin berdoa. Misalkan kalau ditanya, ayo siapa yang mau pimpin doa? Pasti mereka duluan yang mau pimpin doa. Dan juga mereka rajin membaca Alkitab. Kalau Lause-Lause membagikan renungan dan kemudian ditanya siapa yang sudah baca, mereka pasti selalu melakukannya. Nah, suatu hari Amy dan Betty mempermalukan dan mengolok-olok teman mereka Budi yang memang agak gagap berbicara.
gagap berbicara itu sepertinya itu susah mengatakan sesuatu ya Bung Yu. Kalau dia itu misalnya seperti digertak atau kamu kageti, dia akan malah tidak bisa berbicara dengan lancar. Nah, Lucy sebagai sahabat mereka mengetahui hal tersebut, menegur Amy dan Betty. Menurut Lucy, tindakan Amy dan Betty tersebut tidak pantas dilakukan sebagai anak yang rajin beribadah setiap minggu. Amy, Betty, kita tidak boleh membuli Budi demikian. Kasihan kan kalau kita permalukan dia. Harusnya kita ini malah menolong dia, bukan malah mempermalukan dia. Begitu saja kok. Boleh kan? Kita cuma mengolok-olok dikit. Gak apa-apalah. Created using Powtoon. Bagaimanakah? Benarkah membuli teman seperti itu? Sebagai seorang anak yang rajin beribadah, Amy dan Betty tidak boleh melakukannya. Mari kita berdoa. Kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman-Nya. Bapa, terima kasih jikalau sekali lagi Kau berikan pada kami kesempatan sehingga kami bisa melakukan ibadah ini. Kami bersyukur Bapa, walaupun ibadah ini secara online, tapi kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Ibadah online ini boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Pimpinlah pembicaraan kami selanjutnya Bapa, supaya firman yang akan disampaikan bisa dimengerti dan adik-adik semua boleh mendapatkan sukacita karenanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bung Yu, kita ini adalah orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus dari kematian itu, kita ini sekarang adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Seperti firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sebagai ciptaan baru yang telah dimerdekakan dari dosa, kita ini ibaratnya seharusnya mempunyai hidup yang baru yang bukan milik kita, yang harus dipersembahkan secara keseluruhan ini sebagai satu ibadah. Karena apa? Kita ini kan dulu hamba dosa. Kita hamba. Hamba itu apa sih Bung Yu? Seorang hamba tidak punya hak atas dirinya, atas hidupnya. Kita dulu adalah hamba dosa. Tapi kemudian kita ini dimerdekakan oleh Kristus menjadi orang yang merdeka, menjadi milik Allah. Tentunya karena itu kita ini wajib untuk mengikut dan melakukan semua perintah-perintah Kristus. Karena kita sekarang miliknya. Kita ini ciptaan baru. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah itu bukan sekedar hanya aktivitas di gereja saja
Seperti misalnya yaitu rajin ke gereja setiap minggu, tidak pernah absen, selalu ikut ibadah online. Kalau hari ini kita ini selalu tidak pernah lepas ya. Selalu kalau absen misalnya ibadah online, tolong diabsen. Adik-adik siapa yang hari ini sudah melakukan ibadah online? Langsung kita beli cek mark. Kita langsung seperti itu. Atau kalau dulu kita itu rajin. Oh iya adik-adik ini ada mendekati Natal. Siapa yang mau ikut acara? Weh, semua langsung daftar. Bukan seperti itu. Atau seperti ini misalnya. Loh, Lause, aku ini kalau ibadah tidak pernah terlambat. Aku ini rajin, Lause. Jam dimulai 9.30, aku 9.15 sudah duduk di ruang ibadah. Rajin sekali aku ini, tidak pernah lolos. Misalnya kalau tidak sakit, aku pasti masuk. Nah, tapi ternyata Roma 12 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa ibadah kita itu adalah seharusnya seluruh kehidupan kita. Jadi bukan cuma kegiatan dalam gedung gereja, aktivitas rohani saja. Kita ini seharusnya mentaati perintah Allah itu dalam keseluruhan hidup kita sehari-hari. Sebagai contoh, tadi Ami dan Betty seharusnya mereka tidak mengolok-olok kelemahan teman mereka. Karena menganggap itu adalah hal biasa, mengolok-olok sedikit, menertawakan kelemahan orang lain. Nggak apalah. Padahal kita kan tahu ya Sobengyu, sebagai orang yang diolok-olok, seseorang yang ditertawakan karena mungkin kelemahannya atau kesalahannya, kita akan bisa menjadi sangat malu. Dan mungkin itu juga akan menjadi luka batin yang akan membuat Budi juga menjadi minder. Budi bisa menjadi juga akan merasa, kenapa Tuhan memberikan aku kelemahan ini? Kenapa aku menjadi anak yang seperti ini? Tidak seperti mereka yang begitu lancar, pandai berbicara, tidak usah khawatir. Nah, banyak hal ya. Sehari-hari kita ini seringkali tidak melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi justru sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dituntut untuk melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai seorang anak Tuhan yang beriman kepada Kristus, yang sudah menerima Yesus itu sebagai juru selamat pribadi, kita ini wajib dan juga harus mempunyai satu perubahan di dalam hidup kita. Sebagai anak, kita wajib mentaati dan menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam 10 hukum. Hormatilah ayahmu dan ibunya. Seperti yang diperintahkan oleh Allah. Kita menghormati mereka itu bukan cuma di hadapan mereka. Misalnya, ayo Ami, Betty, hari ini kalian ada tugas, kalian selesaikan ya. Iya Ma. Tapi begitu Mama meninggalkan, yang kalian lakukan adalah apa? Main game. Atau apa? Chatting. Ya, kita sibuk dengan diri kita, dengan hal-hal lain. Sehingga nanti misalnya Mama tanya, Emi, sudah selesaikah tugasmu? Oh belum Ma, ini sulit. Kalau sudah tolong Mama dibantu. Oh belum Ma, saya sedang sibuk belajar, ini tugasnya sibuk, susah sekali. Tapi
sebenarnya yang kita lakukan adalah apa? Main game. Nah, sebagai seorang murid, kita ini juga apa? Mempunyai kewajiban menjalankan tugas-tugas sekolah yang diberikan para guru kepada kita. Kita ini sebagai murid tentunya guru memberikan tugas dengan harapan kalian melakukannya dengan tujuan setelah kalian melakukan tugas itu, kalian menjadi semakin berkemampuan lebih. Karena itulah tujuan daripada tugas diberikan. Tapi enggak, seringkali kita sebagai murid kita pilih yang paling gampang. Kita tinggal chat. Lucy, kamu kan rajin, kamu kan baik ya. Tolong dong tunjuki caranya, nih tugas ini aku enggak bisa. Aku males, kemarin aku sibuk. Sibuk apa? Sibuk nonton Netflix. Waduh, terlanjur serialnya keluar ya. Aku melanjutkan sampai akhirnya malam dan sekarang ini gimana? Besok harus mengumpulkan. Kasih tahu ya, kamu kan temanku. Nah, bukan seperti itu yang diharapkan. Tentunya setiap guru yang mengharapkan muridnya melakukan tugas, itu dengan tujuan murid melakukannya. Firman Tuhan juga berkata, kita ini tidak boleh apa? Mencuri. Kalau itu kan sama dengan mencuri ya. Wong tugas orang yang membuat, kita cuma tinggal ambil saja. Tanpa perlu lelah-lelah, kita ambil aja. Ambil. Enggak apa-apa lah Ya memang Siobengyu, kelihatannya seperti enggak apa-apa. Tapi kan bukannya itu diberikan untuk tujuan kita sendiri, kebaikan daripada kita. Nah, sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ini pasti mempunyai rasa syukur yang besar. Karena apa? Bayangkan Siobengyu, dari budak dosa menjadi orang merdeka. Orang yang merdeka di dalam Yesus. Kita pasti bersyukur. Pasti ya Siobengyu ya. Kalau orang sudah salah harusnya dihukum, kemudian ternyata tidak jadi dihukum, hukumnya digantikan orang lain. Tentunya kita ini merasa bersukacita dan bersyukur, ya enggak? Nah, sebagai orang yang bersyukur, kita wajib menjalankan ibadah itu secara benar Siobengyu. Kita ini bukan beribadah itu karena kita ini memang orang baik ya. Kita ini beribadah itu bukan karena kita yang orang sopan. Karena apa? Karena sudah diingatkan lause-lausenya terus. Di WA grup itu selalu diingatkan. Jangan lupa ya. Ayo Michael, besok ibadah ya. Jangan lupa ya. Sudah berapa kali kamu bilang gak ibadah, besok ibadah. Karena sopan santun, kita ya sudah diingatkan sungkan, iya. Atau karena kita memang, aku ini suka memuji Tuhan, aku ini suka nyanyi. Jadi ya seneng, kan ada puji-pujian. Ya kita memuji Tuhan, kita beribadah itu karena aku ini orang baik ya aku ini orang rajin. Kalau ndak ibadah ngapain? Hari Minggu ndak ada Zoom class, ya wes lah, aku setel YouTube ibadah. Bukan Siobengyu. Kita ini beribadah kepada Allah seharusnya itu karena kita merasa Allah lah yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita beribadah itu karena Allah lah yang sudah mendekati kita, mencari kita ketika kita masih berdosa. Allah yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dengan memberikan anak tunggalnya yang sangat dikasihinya untuk mati menggantikan kita. Allah itu yang begitu mengasihi kita sehingga kita saat ini yang dulunya terpisah daripada Allah, hari ini karena kematian anak tunggalnya itu dan juga karena kebangkitannya kita bisa datang kepada Allah.
melalui doa, melalui membaca Alkitab, dan melalui ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu. Kita datang beribadah itu karena kita lah yang diperlayakkan, bukan karena kebaikan kita. Karena itu Siapeng Yu, di waktu ibadah online, di mana kita tidak dilihat oleh teman-teman, tidak dilihat oleh lause-lause, atau mungkin juga mama papa tidak mendampingi, kita seharusnya ikut ibadah online itu secara benar. Bagaimanakah secara benar itu? Kita mempersiapkan diri kita sejak hari Sabtu Siapeng Yu. Kalau hari Sabtu itu biasanya, wah itu hari bebas ya. Kita bisa secara bebas seharian main game. Tidak ada tugas untuk Zoom class. Ya, kita ini bisa dengan bebas untuk mau chatting, mau apa, nonton Netflix seharian bisa. Tapi Siapeng Yu, kalau hari Sabtu, jangan habiskan waktu kalian. Seharian sampai malam kalian lupa waktu, lupa istirahat. Akhirnya gimana? Minggu kita tidak bisa bangun. Dan di hari Minggu kita terlanjur pasang alarmnya itu. Pasang, hari ini aku tidurnya sudah malam. Sudah jam 12. Aduh, aku mau tidur. Bangun jam berapa ya? Ya wes lah, aku pasang alarm bangun jam 11. Kan enggak apa-apa, kelas Zoom 11.30. Enggak doh, kelas Zoom sekarang sudah pukul 11 ya kita. Nah kita pasang jam 11, ya enggak apa-apa lah. Nanti kan tinggal bangun langsung kita on Zoom. Nah bukan begitu ya Siapeng Yu. Kalau kita bangun terus langsung pasang, bagaimana kita bisa mengikuti ibadah online dengan baik? Nah, tentu saja tidak demikian. Kita seharusnya mempersiapkan diri, bangun lebih pagi. Bangunlah jam 8 ya Siapeng Yu ya. Kemudian setelah itu kalian bersiap-siap. Bangun jam 8 sebelum kita setel YouTube kita. Wah, kita berpakaian dengan rapi. Kita mandi dulu. Kita bersikap dengan tepat. Meskipun itu cuman YouTube Siapeng Yu. Bukan berarti kita bisa, karena YouTube ya nggak apa-apa toh. Yang penting aku menjalankan YouTube-nya. Dan yang penting, lause nanti kalau tanya, aku bisa. Misalnya lause tanya, ayo Siapeng Yu, tadi siapa yang menyampaikan firman? Wah, bisa ditebak. Karena aku lihat, ayo puji-pujiannya apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Bisa. Gak apa-apa lah, sambil tiduran, sambil ngemil. Lo belum makan karena bangunnya jam 11. Langsung aja, aduh belum makan. Langsung sambil makan. Gak apa-apa toh lause. Toh nanti waktu puji-pujian tinggal tak dengarkan, enak loh lause sambil makan, enak. Bukan ya Siapeng Yu. Itu bukan kita mendengarkan seperti itu. Kita ibadah itu adalah seharusnya kita aktif. Kita ikut memuji Tuhan. Dan waktu membaca firman, kita ikut juga. Dan waktu kita berdoa, kita juga ikut berdoa. Oke? Jadi siapkan dirimu dengan baik. Ibadah itu bukan untuk dilihat orang. Ibadah itu bukan berarti kita waktu kita di mana kita kelihatan. Wah rajin, waduh di YouTube si Jenny hari ini dia ikut ibadah online. Dia sebagai WL, singernya, hebat ya. Dia anak yang baik, bukan ya Siapeng Yu. Tapi kita hidup beribadah adalah keseluruhan seharian kita. Baik itu dilihat manusia ataupun tidak. Karena kita tahu
ibadah itu adalah kepada Allah. Dan Allah itu melihat dan Allah itu sangat menantikan ibadah kita yang sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah ibadah yang diharapkan oleh Allah. Nah, sekian pemberitaan firman hari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan terus mengingatkan dan terus berbicara, menolong adik-adik semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami mengetahui kami Kau panggil sebagai anak-anak-Mu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi benar-benar karena kasih-Mu. Karena anugerah-Mu sajalah Tuhan yang telah membuat kami menjadi anak-anak-Mu hari ini. Bapa, terima kasih jikalau firman telah disampaikan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan, Roh Kudus-Mu yang terus akan membimbing kami menjadi anak-anak yang belajar taat akan firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ayat hafalan hari ini Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wah, firman Tuhan hari ini ngasih tahu ke kita ya, bahwa hidup kita adalah ibadah buat Tuhan. Dulu mungkin kita kira ibadah itu ya ke gereja nyanyi-nyanyi, terus dengar firman Tuhan. Tapi ternyata seluruh hidup kita adalah ibadah buat Tuhan ya. Iya, makanya adik-adik di rumah, dimanapun kita berada, harus ingat ya, bahwa hidup kita ini harus menyenangkan Tuhan. Siap, Lause. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan Pakai Hidupku Ini. Ibadah kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk tetap memberikan persembahan dan Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Bye.